Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadiran Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini jujur-jujur membawa kita pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, masih di halaman 8, Al-Kasbul Madhmum, dengan tajuk kajian Al-Kasbul Madhmum, cara mencari rezeki yang terhina, atau cara yang kada baik, kada bagus, hina dalam hal mencari rezeki. Al-Kasbul Madhmum. Innal Islam hatta 'ala al-'amali wal kasbil halali wa abaha mumarasatal a'mali tijariyati syarifatan an takuna hadhihi al-a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Amma al-a'malu at-tijariyatu allati ta'udu bil-darari 'ala al-fardi wal mujtama'i fa hadhihi al-a'mal ghairu marghubin fiha syar'an wa yakunu al-kasbu min wara'iha mashkukan fi hillihi wa 'alayhi yumakkanu al-qawlu bi anna at-tijarata ma'a syarikati ad-dukhan wa mutajarati bil qad min at-tijarati allati la takhlu min syubhah. Fal afdal lil 'amili fi mithli tilka al-mawaqi'i an yubarri'a nafsahu 'an at-tijarati fi hadha al-majal. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Waqad afta 'adadun min al-fuqaha bi anna at-tadkhir wal qad wa ma yu'addi ilayhima makruhun. Wa qala ba'dhum haram. Walidhalika tansahu bil ibti'ad an kulli ma fihi ribatin wa shakkin wa dararin. Wal bahthi 'an al-a'mal wal mashru'at at-tijariyah allati ta'udu 'ala al-mujtama' bin naf'i wa tusa'idu afradahu 'ala al-'amal as-salih. Wa fil hadith man ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus melanjutkan ujar sini, Innal Islama hatta 'alal amal wal kasbil halal wa abaha mumarasatil a'mal at-tijariyati syarifatan an takuna hadhil a'malu masyru'atan wa nafi'atan. Sesungguhnya agama Islam menganjurkan untuk bekerja dan
mencari rezeki halal, serta membolehkan untuk melakukan kegiatan perdagangan dengan syarat hendaknya perdagangan dan kerja tersebut sesuai syariat dan bermanfaat. Hendaknya perdagangan tersebut hadhil a'mal dan kerjaan tersebut masyru'atan sesuai syariat wa nafi'atan dan bermanfaat. Dan beliau memulai pembahasan, ujar Sidin, agama kita, agama Islam itu menganjurkan, menyuruhkan, kada menangati, kada melarang agar kita bekerja dan mencari halal. Begitu pula agama Islam membolehkan kita untuk melakukan aktivitas perdagangan syariatan, tapi dengan syarat gawian dan kerjaan dan dagangan tadi ada syaratnya yang dibolehkan, hendaknya sesuai syariat dan bermanfaat. Ada kata kunci sesuai syariat dan bermanfaat. Itu artinya karena ada pemahaman apabila kita mendagangkan sesuatu yang kada bermanfaat bagi orang lain, maka dalam sudut pandang agama Islam kita kada dianjurkan mendagangkan hal tersebut. Ketika ada sesuatu itu kada bermanfaat, kada ada tujuan maksud manfaatnya, maka kita ini kada dianjurkan terjun berdagang dalam hal sesuatu yang kada bermanfaat tadi. Yang disuruhkan agama Islam adalah berdagang, memperdagangkan sesuatu yang bermanfaat, entah manfaat urusan parut menganyangi, menghilangkan haus, atau membantu kerja keseharian. Semisal berdagang toko mempermudah kita untuk begawian, mencatuk paku. Awal apa yang mencatuk paku kalau betukulan pakai dahi orang. Artinya berdagang berjualan toko bermanfaat, kayak itu. Berjualan pakunya bermanfaat, bisa bertukarkan macam-macam diolah. Berjual selang, ada manfaat selang, menghantarkan banyu agar terarah kemana yang kita hendak simpur. Berjual gayung baskom bermanfaat berdatangan. Atau apapun hal lain yang memang ada manfaat kesan kita, itu yang dianjurkan oleh Islam agar dijadikan perdagangan oleh kita yang bermanfaat. Makanan sama, selama makanan tadi sesuai syariat, kada ada larangan nas itu haram, boleh dan itu bermanfaat, menambah energi kita. Menjual minuman boleh selama benda cairnya itu dibolehkan dijual, dibolehkan dikonsumsi. Semisal apa? Satrum, Sprite, teh es jeruk, es kelapa. Ini bermanfaat, diminum menghilangkan dahaga dan jadi olahan energi. Dianjurkan Islam berdagang itu. Berdagang sayur bermanfaat untuk serap tubuh. Berdagang hal-hal lain selama bermanfaat itu yang dianjurkan dan itu berberkah. Tapi apabila ada benda-benda itu setelah diteliti dan ditelaah ada manfaat atau malah menjadi mudarat ketika dijual, maka kada dianjurkan oleh Islam kita berdagang dengan benda-benda tadi. Contoh apa? Obat-obatan terlarang, narkoba, itu kada ada manfaatnya, malah merugikan, merusak saraf, merusak akal, mengolah mabuk, mengolah fly, mengolah
seseorang itu kadang normal lagi berpikir. Memperdagangkan narkoba berarti dilarang oleh Islam karena ada manfaat. Berjualan khamar sama, karena ada manfaatnya. Manfaat keuntungan bagi yang menjual jadi duit, tapi bagi yang memakai meminum merusak. Mudaratnya jauh lebih banyak minafniha daripada manfaatnya. Maka kada boleh berjualan khamar. Nah ini maksudnya tadi syari'atan an takuna hadhil a'mal masyru'atan nafi'ah. Dibolehkan Islam berdagang, bahkan dianjurkan benar dengan syarat sesuai hukum syariat yang didagangkan dan nafi'atan bermanfaat. Baik bermanfaat untuk pribadi si pembeli atau untuk orang lain secara umum masyarakat bermanfaat. Makanya sini lanjutan ammal a'malut tijariyatul lati ta'udu bid-darar 'alal fardi wa mujtama'i fa hadhihi al-a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Adapun perdagangan-perdagangan yang malah membawa kepada kemudaratan, dagangan yang membawa kepada kerugian, kemudaratan, alal fardi baik untuk pribadi seseorang, wa mujtama atau untuk umumnya manusia, merugikan orang dagangan itu. Fahadhil a'malu ghairu marghubin fiha syar'an. Maka berdagang dalam benda-benda yang merugikan diri atau orang banyak tidak dianjurkan sama sekali dalam aturan syariat. Ada disuruhkan, bahkan dilarang kita berdagang hal yang justru membawa mudarat. Wa yakunul kasbu min wara'iha mashkukan fi hillih. Dan olehan hasil dari berdagang benda yang merugikan tadi menjadi diragukan kehalalannya. Duit yang diperoleh dari menjual barang yang kada bermanfaat tadi itu jadi duit yang masykuk fi'lih, diragukan kehalalannya. Malah kalau jelas-jelas benda yang dijualnya itu merugikan orang, duit yang ia terima dari penjual itu jadi haram. Wa alaihi, nah dengarkan. Atas dasar penjelasan ini, jadi sini masalah manfaatnya sesuatu dan kada tadi, yumakkalul qawlu bi anna tijarati ma'a syarikatid duhan wal mutajara bil qad min at-tijara allati la takhlu min syubhatin. Atas dasar penjelasan ini, masalah kemanfaatan benda yang didagangkan tadi, maka bisa dibenarkan pendapat ulama bahwasanya berdagang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rokok dan berdagang satu jenis daun yang disebut qad, karena ulun jelaskan apa itu qad, ini adalah termasuk perdagangan yang kada lepas dari syubhat. Nah ini penjelasan awalnya dulu. Lalu dari sini atas dasar tadi, kita ini dalam Islam kada dianjurkan mendagangkan sesuatu yang kada manfaat. Atas dasar itulah kemudian ulama mengatakan berdagang, berjualan rokok itu kada lepas dari syubhat. Begitu pula berdagang, berjualan qad. Nah ini kan dari Indonesia. Qad itu satu jenis dedaunan yang itu kalau pian kinang, paham kinang lah. Pian ikut dikinang, dimakan. Biasanya berupa di piau. Itu qad, itu memabukkan, dan ada itu di daerah dataran Arab. Memang efeknya itu seseorang terangsang dalam arti bertambah segar badannya, seharian kadang ngantuk, ada efek menguatkan pikiran.
cuman dampak setelahnya langsung drop orang. Karena ini sesuatu yang dipandang dan diuraikan ulama banyak mudarat daripada manfaatnya, sehingga mereka mengatakan berdagang benda-benda semisal rokok dan kot tadi kada lepas dari syubhat. Paham tak? Kenapa? Karena dalam sudut pandang ulama kebanyakan rokok itu kada bermanfaat. Coba biar sebutakan adalah manfaat berokok, nang jangan diulang-ulang. Oh bermanfaat, mau usir nyamuk, diulang-ulang gitu. Ada aja yang lain obat nyamuk. Oh bermanfaat, bisa apa? Supaya awak hangat, diulang-ulang, minum ginseng kan hangat. Oh bermanfaat, saya kira untung kada beranai. Ada yang digerakkan tuh nah, olahraga mulut, diulang-ulang. Coba ada manfaatnya lah rokok coba. Kayu kan? Kalau gayung dijual bermanfaat, gesan memudahkan kita mengambil banyu tadi. Contoh-contohnya, tukul memudahkan gesan bertukangan, gergaji, hal-hal yang itu didagangkan boleh dianjurkan. Tapi kalau rokok apa manfaatnya? Nah, ulama memandang kayak itu. Umumnya ulama dari segi manfaat kedada. Karena banyak ulama yang berpendapat ini kada paham rokok secara dalam. Namun pula ada ulama lain yang menjelaskan manfaat rokok. Jadi ini bukan sesuatu yang paten masih hukum rokok itu. Memang sebagian keras haram. Kenapa? Karena hubungan sini kada berokok. Haram, mudarat, ini itu. Tapi mereka ulama yang paham hukum dan cara menyimpulkan satu hukum dalam syariat, mereka kada wani mengharamkan. Kecuali dengan ada rinci-rincinya. Bahkan mereka mengatakan mu'tamad, hukum yang paling tepat untuk merokok itu makruh. Apa makruh? Apabila digawi tidak mengapa, apabila ditinggalkan dapat pahala. Amun pian memilih kada berokok dapat pahala. Kalau pian berokok ya kada apa-apa, asal jangan di mata kawan. Jadi hukum merokok itu belum paten, artinya ulama harus sepakat untuk satu hukum. Lalu yang mu'tamad, yang itu menjadi tumpuan jumhur ulama, mereka mengatakan makruh, harus sampai haram. Kenapa jadi kada sampai haram? Nas-nas yang sharih mengharamkan rokok itu berbeda. Nas-nas yang jelas mengatakan tembakau haram itu berbeda nasnya. Nah makanya sini ulun baca sedikit di kitab lain dijelaskan masalah rokok. Di dalam kitab Hasyiah Baijuri ala Syarhi Ibn Qasim, kitab fikih 2 jilid tebal, dijelaskan di situ bahwasanya ad-dukhan, yaitu rokok tembakau itu, ulama mengatakan pertama la manfaata fi, tidak ada manfaatnya. Bal yahrum istimaluhu, bahkan haram dipakai, haram diisap. Li'anna fihi dararan kabiran, karena ada mudarat besar di balik rokok itu. Ujar ulama yang keras tadi. Wa hadza dha'if. Tapi ujar Imam Ibrahim Al-Baijuri yang mengarang kitab, ini pendapat lemah. Belum final ini. Mereka yang mengatakan haram itu pendapatnya lemah, dha'if. Wa kada al-qawlu bi annahu mubah. Begitu pula pendapat yang mengatakan rokok itu mubah. Kada apa-apa, kada ada kaitan hukum, mubah aja dia. Itu pun pendapat lemah, kada kuat dipakai. Wa mu'tamad, dan hukum yang tepat yang bisa dijadikan tumpuan ulama kebanyakan, hukum merokok makruh. Hukumnya makruh. Ditinggal berpahala, diisap kada mengapa, asal jangan rokok cuntangan. Secara dasarnya merokok makruh hukumnya. Tapi dari Imam Ibrahim Al-Baijuri, bal qad ya'tarihi al-wujub. Tapi terkadang merokok jadi wajib bagi seseorang. Artinya berpahala kalau merokok.
Ada juga, tapi jarang terjadi kasus itu. Kapan? Kama idza kana ya'lamu ad-darara bi tarkihi. Semisal seseorang itu yakin kalau kada berokok, inya mati. Kalau inya kada berokok, inya mati. Mati merindukan rokok ibaratnya. Atau mau kada berokok, garing langsung. Mudarat inya dapat. Atau mau kada berokok, bisa tertampar bini emosi. Kapalah haing lah, jangan tadi membarak, pau dia. Kamu berokok hanya stabil. Dalam kasus kayak ini jadi Imam Ibrahim Bajuri jadi wajibnya berokok. Nah ini biasanya kasus bagi orang yang sudah candu, yang sudah mulai puluhan tahun berokok, ibarat hanya balik sudah berokok. Biasanya membuat yang candu kayak itu ditangati berokok, mangusang, anak lah ditempeleng, bini lah diseledeng. Pokoknya emosinya ada stabil. Dalam kasus kayak itu malah dianjurkan. Bahkan ujar Imam Ibrahim Bajuri, kalau yakin mudarat kada berokok, wajib berokok. Wah, kayak itu makanya harus paham masalah rokok ini. Sebaliknya, rokok yang mu'tamad makruh bisa juga haram dari Imam Ibrahim Bajuri. Kapan? Ibarat ini berisi duit pas-pasan. Ini haram rokok nih. Kapan? Ibarat contoh berisi duit pas-pasan. Yang itu dibutuhkan anak bini ke senukar baras. Ini duit pas-pasan dan senukar baras memakani anak bini. Hukum memakani anak bini wajib. Duit pas-pasan dipaksakannya nukar rokok. Apa melamari anak bini, haram rokok tersebut. Kenapa? Karena ini gara-gara nukar rokok dan berokok menelantarkan hak yang wajib. Kapan lagi rokok haram? Kalau inya yakin apabila berokok garing, haram juga bagi orang mereka itu. Kalau inya berokok yakin inya bakal batuk, bakal bangek. Nah ini biasanya bebuat candu dan kapal 5. Kalau sudah rusak paru-paru, kamu di berokok berbakal blau rabah. Nanti ada berokok sadar ini. Karena jelas yakin kalau berokok tambah mudarat, jadi haram ikan paksakan. Nah itu pula. Intinya hukum dasarnya merokok tembakau makruh. Kita ini bicara fikih. Bicara fikih makruh. Artinya kada haram, makruh aja. Dipakai atau digawi kada apa-apa, ditinggal malah dapat pahala. Itu dalam sudut pandang fikih pula. Dalam sudut pandang dunia spiritual, dunia kerohanian, ulama besar, wali besar di Hadramaut, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, ulama besar, alamah, alim ulama, wali dari kota Hurairah, Hadramaut zaman dahulu. Di dalam kitab Tadhkirun Nas dikisahkan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berucap, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut fi Saymun. Fasa'altuhu faqala ji'tu li ahdura maulidan fi hadha ad-dar lakin ra'aituhu fihi tumbakan fa kharajtu." Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas berkisah, di wali besar di Hadramaut. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dan mimpi seseorang berjumpa Nabi, jelas itu yang dijumpai adalah Nabi. Karena dalam hadis dia Nabi, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamathalu bi." Siapa orang yang bermimpi dengan aku, berjumpa aku dalam mimpinya, sungguh ia telah melihat aku. Karena sesungguhnya setan tidak mungkin menjelma seperti aku jadi. Apalagi kalau yang mimpi ini ulama, wali besar, alama Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Suatu hari dia beliau, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berjumpa Nabi dalam mimpi. Aku lihat di mimpi tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari
beberapa rumah. Ada mau masuk beberapa rumah, malah keluar Nabi. Dan itu rumah-rumah yang ada di kota Sewun di Hadramut. Kota Sewun itu kurang lebih perjalanan 1 jam dari Tarim. Fasa'altuhu, aku pun bertanya kepada Nabi, kenapa engkau keluar ya Rasulullah, tidak mau masuk rumah-rumah tersebut? Apa jawab Nabi? Gitu li ahdura maulidan fi hadzal. Tadinya aku datang ke rumah ini mau menghadiri pembacaan maulid di rumah tersebut. Artinya di rumah tadi itu diadakan pembacaan maulid. Aku pun mau hadir di situ, kata Nabi. Lakin ra'aituhu fihi tumbakan. Fakhrajtu. Akan tetapi setelah aku masuk rumah, aku lihat di dalam rumah ada tembakau. Aku pun keluar dari rumah tersebut, kata Nabi SAW. Nabi kada ketujuh tembakau. Nah, ini dari sudut pandang masalah rohani ulama sufi, ulama tasawuf kada ketujuh dengan nangarannya tembakau. Kenapa? Nabi kada ketujuh tembakau. Tadinya aku mau hadir maulid di rumah-rumah itu, tapi setelah aku masuk, aku lihat ada tembakau. Bukan melihat orang lagi merokok, tapi ada tembakau. Ibarat pian maandak di Samsung di kantong. Sampurna mian baandak wara padahal. Fakhrajtu, aku pun keluar dari tadi. Makanya peringatan maulid, pembacaan maulid, kalau memang tujuan pian untuk meningkatkan kerohanian agar rindu lawan Nabi, jauhkan tembakau. Ini gak ada panitia maulid, bus loh. Parkir, masuk semua di bus. Apalagi baca rawi, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Para habaib khususnya ulama-ulama kita itu mewanti-wanti jamaah ketika pembacaan maulid, matikan rokoknya. Jangan ada yang merokok. Kalau mau merokok di rumah atau setelah bubar acara di tempat lain silakan. Tapi ketika proses pembacaan maulid, jangan ada yang merokok. Kalau dipaksa jangan dibawa kali. Rata-rata membawa, paling kadang dikurangi. Jangan ada yang balikin rokok ketika pembacaan maulid. Jangan libas-libus. Nyatakan itu tuh. Ini kan bulan maulid nih. Nah, bahayanya wah ini kadang dalam masjid berokok. Wow. Masam tuh kira. Kadang lalu hormat dengan masjid. Dalam majelis taklim berokok, hormati tempat-tempat suci, tempat mulia. Jangan ada jemaah berokok dalam majelis, berokok di ujung di parkiran berahan. Di pelataran majelis jangan. Di luar ujung marah syariah. Kenapa? Karena kami memang dapat pesanan dari para guru-guru kami, usahakan jauhi tembakau. Hal-hal itu kadang-kadang dibenarkan. Bagi pian-pian yang sudah terlanjur candu, kembali pada sudut pandang fikih hukumnya makruh. Tapi ketika keadaan majlis taklim, pembacaan maulid, burdah dalam masjid, di majlis dilanggar, jangan ada yang melikit rokok. Walau itu sebagai penutup karena kanyang habis makan, berokoknya di luar, jangan di dalam. Kenapa? Karena memang rokok itu pian melihat kekanakan halus berokok, hati pian ya Pak. Kekanakan halus umur 5 tahun berokok, libos. Pian sebagai orang normal melihat sudut pandang itu kayak Pak. Setuju ada? Apa biar ucap tambahin lagi? Oh, mantap. Ada bakal, pasti ada geretek hati. Mana apa nih? Jangan lagi. Pada piannya yang berokok, tapi melihat kalangan berokok ada burung pian. Karena memang sesuatu yang kita anggap tabu rokok itu. Ada juga yang mengolah batasan seorang rumusan.
kalau sudah bisa mencari duit seorang, marah berokok aja. Itu malah aturan seorang, lainnya memang berokok juga. Ngabah nih. Menikah bisa mencari duit seorang, marah itu macam-macam. Kalau memang dari awal yang kalau ada berokok, usahakan jangan berokok. Apalagi ada ulama-ulama yang memang keras mengatakan bahkan mendagangkan rokok itu kan dilepas dari syubhat. Karena dari sudut pandang fikih juga manfaatnya kan ada. Tapi memang kembali kepada yang mu'tamad, hukum yang jadi acuan umumnya adalah makruh. Kalau kau bampi, alhamdulillah bampi. Kalau pian kau bampi, ganti. Ulah muntung itu sibuk dengan yang lain selain rokok. Kawan, menghina mengibar, sirih dikinang, marah. Yang penting ada rokok kan? Atau gulaan karet kah? Atau kacang, atau kuaci, atau batu sekalian. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi itu, ada dalam beberapa riwayat Siddiq rancak meletakkan hajar batu di dalam muntung. Tapi alasannya bukan supaya kada merokok, alasannya supaya kada bubaran tandir. Karena setiap perkataan Siddiq takut hisapnya berat hari kiamat. Batu, kenapa apa itu? Nah itu tadi. Fal afdal, kelanjutannya Siddiq. Fal afdal lil amili fi mithli tilkal mawaqi' an yubarri'a nafsahu an tijara fi hadzal majal liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka yang paling afdal bagi seseorang yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang tadi disebut, yang ada kaitan dengan rokok atau daun qad tadi, maka afdal baginya an yubarri'a nafsah an tijara fi hadzal majal, agar ia berlepas diri, ampih jangan lagi berdagang hal itu, karena Rasulullah bersabda da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang tidak membuat engkau ragu. Kita ragu-ragu karena ada ulama mengatakan rokok begini-begini, tinggalkan, jangan berdagang itu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang kadang malah kita ragu, dan kita yakin kalau berdagang hal itu akan bermanfaat. Gawi dagang itu saja. Nah, itu maksud Mujahid ini. Waqad afta adadun minal fuqaha bi anna tadkhir waqad wa ma yuaddi ilaihi ma makruh. Sebagian dari ulama fikih berfatwa bahwasanya merokok dan memakan daun qad dan apapun yang menyampaikan kepada keduanya hukumnya makruh. Nah, ini yang kita bahas tadi. Rokok dan makan qad secara sudut pandang fikih makruh aja hukumnya, jangan muhtamal. Wa qala ba'dhum haram, sebagian lain mengharamkan dengan sudut pandangnya yang lain. Artinya selama ada perselisihan, kenapa tidak ditinggalkan total? Kepada yang kita yakini tidak ada perselisihan bahwa itu memang halal. Nah itu. Walidzalika tansahu bil ibti'ad an kulli ma fihi ribatin wa syaq wa darar. Oleh karenanya nasihati diri kita seorang, nasihati orang lain agar menjauhi segala macam yang di dalamnya ada keraguan-raguan, ada keabu-abuan dan keraguan-raguan. Sesuatu yang belum pasti hukumnya lebih baik hindari di sini. Dan hindari juga sesuatu yang darar, ada mudaratnya. Wa bahthi anil a'mal wal masyru'at at-tijariyah allati ta'ud 'ala mujtama' binafi. Wa tusa'id afradahu 'ala al-'amali shalih. Dan carilah
pekerjaan-pekerjaan atau dagangan-dagangan yang membawa kemanfaatan bagi orang banyak dan membantu person-person tertentu agar bisa beramal soleh. Berdaganglah sesuatu yang membawa manfaat kesan orang lain atau menjadi alat bantu orang mempermudah beramal baik. Ibarat tadi julun berdagang pecah belah, itu membantu orang memudahkan ambil baju, membantu orang memudahkan meletakkan makanan, berjual piring ibaratnya, berjualan sendok, membantu orang memudahkan menyantap sesuatu, berjualan alat-alat bangunan, membantu orang memudahkan orang lain agar menutup ruang pribadinya sehingga ia bisa dengan bebas dengan pasangan halalnya, walau rumah maksudnya. Atau berjualan makanan, berjualan sayur, berjualan hal-hal yang memang manfaatnya jelas nyata. Ada diulah-ulah, ada yang dipaksa-paksa menjelaskan kemanfaatannya, jelas manfaatnya. Atau berjualanlah sesuatu yang membantu orang lain bisa beramal soleh. Berjualan sajadah, berjualan kopiah, berjualan siwak, berjualan tapih, berjualan mukena, berjualan jilbab. Ini membantu orang ibadah. Berjualan apa lagi? Hal-hal ibadah, tasbih, apapun yang sekiranya membantu orang bisa beramal soleh, berjualan untuk itu dianjurkan. Berjualan kendaraan membantu juga dong. Ketika kendaraan tadi dipakai orang untuk memotong jarak jauh, menghadiri kegiatan yang baik, bagus berjualan itu. Berjual sepeda dan yang lain. Itu yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dan banyak sebenarnya benda-benda yang bisa didagangkan dan itu bermanfaat. Banyak benar. Kenapa memilih sesuatu yang memang ada perdebatan, sedangkan ada barang-barang yang jelas tidak ada perdebatan, itu memang halal 100%. Nah itu maksud beliau tadi. Dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ada keraguan kepada yang kita yakin tidak ada keraguan. Wa fil hadits, dalam satu riwayat hadits, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Di dalam hadits Nabi bersabda, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, man ittaqa syubhati, barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, sungguh orang tersebut telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Orang yang menghindari perkara yang masih ada keraguan, ada syubhat, abu-abu hukumnya, orang tersebut telah membersihkan dirinya, agamanya dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa orang yang gugur dalam perkara syubhat, artinya menggawi perkara yang masih abu-abu, mendagangkan sesuatu yang masih abu-abu hukumnya, waqa'a fil haram, maka ini akan jatuh pada yang haram, akan membawa ini pada yang haram suatu saat. Mahir menggawi sesuatu yang syubhat. Ringkas cerita, khulasa atau kesimpulan pengajian kita kali ini, merokok hukumnya makruh. Sebagian mengatakan haram dengan penjelasan masing-masing, sebagian ada mubah. Mu'tamad atau pendapat terkuat yang diperpegangi ulama hukumnya makruh. Makruh itu artinya dikerjakan tidak mengapa, kada berdosa, ditinggalkan berpahala. Itu dari sudut pandang fikih. Dari sudut pandang lain pula, tembakau atau rokok sesuatu yang kada diketujui Rasulullah. Bertepatan bulan Maulid, usahakan ketika pembacaan Maulid kita jangan merokok dari awal sampai akhir. Tutup terserah masing-masing. Proses pembacaan Maulid, persiapan dan yang lain, jauhi merokok, tembakau, merokok. Kenapa?
Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, wali besar di Hadramaut, beliau berjumpa Nabi SAW di dalam mimpi, dalam tidur beliau, dilihat beliau Rasulullah keluar dari beberapa rumah di kota Seoul. Ditakuni kenapa? Tadinya aku hendak hadir pembacaan maulid di dalam situ, tapi aku lihat ada tembakau aja Nabi. Fakharajtu, sehingga aku pun keluar dari rumah itu. Menunjukkan jangan ada yang merokok ketika proses pembacaan maulid masih dilangsungkan. Mudah-mudahan yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kemudahan bagi kita untuk bisa beramal soleh, mengamalkan apa yang baik yang sudah kita dengar. Ada sedikit pengumuman yang menyedihkan, bahwasanya Rabu malam Kamis akan datang, tepatnya tanggal 27 September. Kegiatan majelis kita liburkan dulu. Dengan banyaknya jamaah itu di tempat masing-masing ada pembacaan maulid, peringatan maulid, maka Rabu depan tanggal 27 itu kita liburkan. Begitu pula Rabu depannya lagi tanggal 4 Oktober kita liburkan. Jadi 2 minggu dihadap majelis kita liburkan. Masing-masing jamaah silakan sibuk dengan aktivitas peringatan maulid di rumah, di kampung, di komplek masing-masing. Dan insya Allah aktif kembali 11 Oktober Rabu malam Kamis. Artinya 2 minggu kita libur. Lanjut insya Allah 11 Oktober Rabu malam Kamis. Itu aja informasinya. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qudri unta wa dhaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla ajriya a'lama nadha bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'an wa akirna birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun wa birizqul anta akramu man satar wa salatullahi tasha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sabil masabi'il hurar. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.